Hati-hati buat teman-teman yang punya pacar dan Mm-mm. ketemunya secara online cuman di chat. Iya. Senadyan awakmu ngeling ke mangan neng chat, sayang jangan lupa makan. Tapi kalau yang di sini ada yang nyuapin, Waduh. tetep agak susah sebenarnya. Selamat datang di UGM Channel di pojok bicara. Di pojok kita berbicara. Berbicara. Hey. Oke, jadi di sini dengan aku Almas dari Sekolah Vokasi angkatan 2019 dan Aku Dani dari Fakultas Geografi angkatan 2019 juga. jadi ceritanya nih teman-teman, kita udah lagi prepare. Prepare untuk apa tuh, Dan? Lagi prepare untuk kuliah offline, bukan kuliah offline sih, kuliah bauran ya. Ada yang online, ada yang offline. Untuk bisa dibilang pertama kali sih di UGM. Finally ya, setelah Hampir 2 tahun anniversary COVID, 2 tahun nggak bercanda. Habis itu hampir 2 tahun kita kuliah online, dan besok kita bakal kuliah offline dengan suasana yang berbeda. Oke, 2 minggu lagi ya teman-teman. Oke, emangnya kita emang beneran mau kuliah offline ya, Dan? Menurut rumor-rumornya sih gitu, banyak berita-berita yang udah ngabarin kalau UGM tuh bakal siap kuliah bauran di bulan Februari. Oke, jadi kita bisa lihat langsung aja beritanya ya, Dan emang udah valid nih kalau UGM bakal kuliah bauran besok. Check it out. Nah ini UGM siap menerapkan KBM bauran lagi bagi seluruh mahasiswa. Cuman kayaknya nggak mungkin segampang itu ya. Bakal ada syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu di mana nggak semua mahasiswa tuh bisa datang secara offline di Jogja buat kuliah. Jadi buat teman-teman bisa dilihat lagi panduan-panduan di fakultasnya masing-masing. Apakah mungkin harus ada yang nanti antigen dulu atau genos dulu atau mungkin surat izin orang tua. Nah Iya, itu harus diperhatikan lagi itu buat yang terpenting teman-teman sih, semua. izin Ya. dari orang tua. Oke, tapi sebenarnya suka duka dari kuliah offline itu apa sih, Dan, menurutmu? Sebenarnya banyak sih ya suka dukanya. Sukanya tuh ya mungkin aku pribadi ya, itu aku orangnya tuh orang yang bisa belajar kalau misal ketemu langsung dan dijelasin dosen secara langsung gitu. Jadi bakal cepet buat nyerap ilmunya. Nah kalau misal online kan kayak di depan laptop berjam-jam gitu, kayak ya gitu deh. Kalau Ya kamu biasanya gimana? kita kalau offline itu aku tuh ngerasanya kayak jadi dari pagi, siang, sore, Ya, bahkan kadang sampai malam ya, ketemu orang beda-beda tapi di laptop yang sama, di yes. ruangan yang sama gitu. Jadi bosan banget sih. Terus juga mungkin angkatan 2020 sama 2021 relate kali ya karena mereka kayak belum pernah ketemu temennya. Terus ngafalinnya tuh juga agak susah Agak nih. susah. Iya. Mungkin yang teman-teman 2021 yang kenal itu paling kalau misal dari udah event atau organisasi yang offline gitu. Itu mungkin beberapa kenal, cuman kayak satu angkatan tuh mungkin nggak kenal semua gitu. Tapi menurutmu tuh antusiasme dari teman-teman itu gimana, Dan? Ini tuh lagi pada pengennya kuliah online apa kuliah offline gitu? Nah, itu kita udah ngumpulin beberapa video dari teman-teman semua dari angkatan 18, 19, angkatan 2020 sama angkatan 2021. Oke. Mereka pada maunya kuliah offline apa online sih? Bisa kita lihat aja di video berikut. Check it out. Aku harap semester depan perkuliahan bisa dilaksanakan secara offline. Offline lah, udah bisa kuliah offline lah. Walaupun mungkin Iya, kita bisa ketemu teman-teman di kampus. Dari awal aku semester 1, dari awal aku masih jadi maba, itu belum pernah ngerasain kuliah langsung di kampus. Dan aku tuh pengen punya cerita dan aku Bisa mengenal dosen dan teman-teman secara langsung dan bisa lebih fokus dalam mengikuti perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Oke, ternyata baik dari keempat angkatan yang bakal masuk ini 2020, 2021, 18 sama 19 pada pengennya kuliah offline nih. Luar biasa banget antusiasnya teman-teman, Dan. Mungkin pada semangat ya karena udah, apalagi yang angkatan 20 gitu ya, udah 2 tahun hampir mau semester 4 masih kuliah offline kuliah online terus, dan besok udah bakal kuliah offline. Pasti bakal semangat banget buat ya ketemu teman-teman, ketemu dosen, dan punya suasana belajar yang baru gitu. Benar, apalagi yang kayak alasannya salah satu teman kita tadi kayak kendala jaringan, terus juga device-nya yang beda-beda. Ya, mungkin juga kuota Kemendikbud ya yang tidak selalu ada setiap bulan. Tidak selalu tepat waktu. Tidak selalu tepat waktu, udah habis duluan, pakainya kuota sendiri. Aduh. Apalagi kalau teman-teman yang di istilahnya yang pelosok gitu, yang jarang buat sinyal dan segala macem, akan sangat kesulitan gitu.
Tapi ngomong-ngomong nih Dan, kayaknya kita benar-benar harus prepare dari segala sisi gitu. Khususnya kayak persiapan rutinitas baru gitu loh. Soalnya aku sendiri tuh udah kebiasaan banget kayak ya udah kalau misalnya mau kelas jam 8 nih, ya aku bangun jam 8 kurang 15 gitu. Terus habis itu nanti joinnya tinggal kayak mencet join gitu. Join Terus dari linknya, terus tinggal join, terus absen. Iya, Aman. selesai. Kalau sekarang kuliah offline harus siap-siap dulu, make upan, mandi segala Aman. macem. Apalagi kalau misal bensinnya habis, nah itu kan bakal makan waktu yang banyak. Jadi emang harus dipersiapin rutinitas yang istilahnya baru ya buat di yang offline ini. Terus mungkin kendala-kendalanya lagi capek kali ya teman-teman namanya yang 2020 2021 yang ya kita juga sih sebenarnya ngeliat lihat layar doang gitu hampir kayak yang tadi kamu ceritain pagi, siang, sore, malam ketemunya layar doang gitu. Terus kalau misal offline nih kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin, mungkin kayak biaya kos atau apa? Iya, kalau menurutku sih khususnya yang kayak belum pernah ke Jogja atau belum pernah ngekos gitu, itu benar-benar harus siapin banget budget buat hidup ngekos, karena kan harus bayar kos tiap bulan, terus juga biaya hidup, terus mungkin bensin ya kalau misalnya waktu pandemi kemarin jarang keluar nih kan kayak harus bolak-balik dari kos ke kampus, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi itu sih secara finansial juga. Nah, selain finansial juga ada satu lagi yang harus disiapin kata tadi kita teman kita tadi itu persiapan mental. Nah, jadi kan pasti bakal beda ya situasinya mental kita pas online sama pas offline. Jadi emang benar-benar harus disiapin beratnya kuliah offline. Mungkin berat nggak sih menurutmu kuliah offline? Menurutku kayaknya kebayangnya tuh udah berat dan capek gitu ya, kayak kita tuh udah jarang ngeluarin tenaga, effort untuk beraktivitas keluar rumah, apalagi kayak lama-lama tuh waktu pandemi jiwa-jiwa introvertnya tuh keluar gitu loh, dan kayak ya udah males ketemu orang gitu. Tapi sekarang kita benar-benar harus semangat buat ketemu teman-teman baru, buat ketemu dosen, buat ketemu banyak orang kayak gitu. Kamu ada ini nggak kayak perbedaan habits atau tingkah laku atau mungkin ketersediaan fasilitas bedanya antara online sama offline? Ya aku ngerasainnya kalau misalnya offline pengen gitu untuk ngerasain fasilitas-fasilitas yang ada di UGM. Apalagi kayak semuanya tuh udah tersedia, kayak dari ruang kelasnya tuh sebenarnya nyaman, kemudian kayak ketemu dosen-dosen yang keren-keren juga kan, dosen-dosen UGM. Terus habis itu ada bisa minum air gratis Toyagama. Terus habis itu wifi UGM itu juga, itu fasilitas-fasilitas yang waktu online ini nggak bisa aku dapetin, dan mungkin juga teman-teman 2020 dan 2021 kan belum pernah ngerasain gitu. Nah, apalagi buat yang kayak jurusanku, aku dari geografi kan, jadi teman-teman geografi itu paling susah kalau misal kuliah praktikumnya tuh online. Jadi ya masa kita harus survei ke lapangan lewat Google Maps gitu kan, lewat Google Earth kan, kayak jalan-jalan di Google Maps agak susah gitu, dapetin datanya kurang. Kalau misalnya sampai lulus kamu online tuh kayak validasi dari keilmuanmu tuh nggak ada gitu nggak sih? Susah banget. Terus kayak emangnya bisa beneran gitu ya, apalagi kayak teman-teman yang medika gitu, ngerti emang beneran tahu caranya untuk misal menghadapi pasien atau gimana? Tapi selain itu mungkin yang harus dipersiapin itu masalah kesiapan buat datang ke kelas terus presensi. Kamu kan dulu kalau misal presensi tuh kayak ya udah tinggal join kelas terus. Iya, yang kayak tadi aku bilang. Ya udah bahkan bisa aman gitu kan, 100% 100% waktu 100%. online. Kalau offline itu harus disiapin banget sih teman-teman, soalnya cuma bisa bolos ya bukan bolos kayak istilahnya nggak boleh ditiru ya. Cuma bisa nggak ikut kelas dalam satu semester, itu cuma 3 kali dibatasin. Cuma 3 kali atau mungkin beda-beda tiap fakultas ya, ada yang 70%, 75%. Jadi ya jangan bolos ya, emang benar jangan bolos ya, emang kuliah gitu. Cuman kalau misalnya kita mungkin sakit atau ada occasion yang lain, itu nggak bisa menghindari hal itu, makanya dimanfaatkan banget teman-teman nanti kalau misalnya masuk offline 3 kali jatahnya itu. Oke, terus apa lagi nih Dan? Perbedaan habit tentang kalau kamu ketemu dosen sama teman tuh gimana? Gimana apanya? Misal kamu ketemu dosen nih, mungkin di online kan agak susah kan cerita-ceritanya, mungkin nanti kalau misal ketemu dosen offline tuh tiba-tiba bisa diajakin kerja penelitian bareng, nah itu gimana?
Sebenarnya waktu online juga bisa sih dan untuk penelitian kayak gitu. Nanti bisa langsung di approach atau enggak dosen-dosen itu tanya kayak yang di Jogja siapa ya kayak gitu. Cuman menurutku yang paling beda itu pengen banget ketemu teman-teman. Yes. Soalnya anak-anak UGM ini kan dari seluruh Indonesia ya. Terus kayak dari latar belakangnya beda-beda juga. Itu kayak seru banget gitu loh untuk Yeah. gimana kita itu bertemu di kampus dan belajar bersama. Seperti itu, semangat maba banget kan. Semangat apa? Walaupun udah 3 tahun ya di sini, Oke. hampir 3 tahun. Mm-mm. Apalagi buat teman-teman yang udah punya pacar. Nah, Iya. ini hati-hati buat teman-teman yang punya pacar dan ketemunya secara online cuman di chat. Iya. Senadyan awakmu ngeling ke mangan neng chat, sayang jangan lupa makan. Tapi kalau yang di sini ada yang nyuapin, Waduh. tetap agak susah sebenarnya. Jadi Kalau ya, hati-hati ya yang punya pacar. kalau yang jomblo kesempatan. Yang jomblo kesempatan ngambil yang pacarnya tadi. Nah, itu. Oke. Mungkin kita bisa lihat lagi nih tanggapan dari teman-teman yang tadi, gimana sih persiapan mereka buat kuliah Offline. bauran. Bauran, Oke. sorry bauran. Check it out teman-teman. Persiapan aku untuk mengikuti PTM Bauran antara lain dengan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Persiapan terbesar itu mempersiapkan diri untuk memulai rutinitas baru. Karena kalau kuliah online kemarin itu kan kita jadwalnya terbilang cukup santai ya. Jadi kalau misal kita bangun telat itu bisa langsung buru-buru join kelas lewat Zoom gitu. Sedangkan kalau untuk kuliah offline nanti kita tuh butuh waktu untuk bersiap-siap gitu, dan hal tersebut tuh udah lama nggak kita lakuin. Jadi untuk memulai rutinitas itu lagi kita butuh effort yang banyak, butuh effort yang besar. Jadi butuh mempersiapkan diri di hal tersebut sih. Pertama kita harus menyiapkan pikiran, tenaga, dan materi siap. Tentu tenaga yang kita keluarkan akan lebih banyak dari kuliah online sebelumnya, yang biasanya kita cuma bangun, siap-siap dari rumah, tidak perlu berangkat ke kampus, tinggal nyalain laptop, udah selesai. Tapi kita harus berangkat ke kampus dan membutuhkan persiapan yang lebih effort, itu tenaga. Terus kita juga membutuhkan materi, karena biasanya kita tidak perlu mengeluarkan biaya kos, kita harus menyiapkan untuk biaya kos, apalagi kita sebagai perantau, kita harus menyiapkan makanan untuk kita sendiri. Yang terakhir mental sih, karena mental kita kan pressure-nya lebih banyak ya kalau misal kita kuliah offline, sehingga mental perlu dipersiapkan juga supaya kita lebih semangat lagi buat kuliah. Mulai harus merubah kebiasaan gitu ya. Misal kalau aku mulai bangun pagi lagi, karena kalau online kan bangun seadanya ya. 15 menit sebelum kelas udah bisa bangun, udah aman gitu. Tapi kalau offline kan enggak, harus siap-siap dulu ke kampus ya kan, menghitung waktu perjalanan gitu. Terus setelah itu juga mungkin mulai olahraga lagi ya, soalnya kan kalau offline pasti lebih capek tuh ya kan, harus lebih fit lagi karena kegiatannya makin macam-macam ya kan, kembali ke kampus, kembali mungkin kegiatan sama UKM, sama organisasi gitu, rapat sana sini, jadi pasti harus lebih sehat lagi. Nah, ternyata banyak banget ya Dani yang harus dipersiapin buat Yes. kuliah bauran. Bisa kayak ya tadi kayak kita sebutin materi, mulai dari finansial, nyari kos dan segala macam, terus mental juga. Terus ternyata emang teman-teman tuh pada mau offline dan banyak persiapannya gitu. Jadi ada yang menyiapkan ya tadi kayak surat apa namanya? Surat antigen atau Jenos, atau mungkin surat izin dari orang tua, terus mungkin surat izin masuk fakultas dan segala macam. Oke. Tapi nih Dan, ngomong-ngomong tentang antigen dan juga ini, untuk kuliah online besok itu tetap harus ada protokol kesehatan yang dilakukan ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek nih video di sini. Sini Oke, deh kayaknya, di sini sini. kayaknya. Nah, itu tentang KBM UGM KBM Bauran. Jadi di video itu nanti udah dijelasin kayak nanti kita ketika masuk itu kayak gimana sih protokol kesehatannya, terus untuk absensinya kayak gitu. Kuota duduknya juga dibatasin kali ya, tiap Yes. fakultas beda-beda. Oke, jadi intinya sampai jumpa, sampai bertemu lagi di kampus teman-teman, khususnya bagi angkatan 2020-2021, karena kayaknya tuh yang yang diprioritasin itu Yes. angkatan 20 sama 21 ya Mas ya. Betul. Dan jangan lupa buat nonton episode-episode Pojok Bicara Selanjutnya. lain-lainnya, karena kita akan kembali dengan topik-topik yang menarik. Dan jangan lupa buat subscribe di UGM Channel, jangan lupa follow Instagram di UGM Channel dan TikTok juga UGM Channel. Aku Dani. Aku Almas. Sampai jumpa di Pojok Bicara selanjutnya. Sampai ketemu di kampus teman-teman. Bye.